Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menuntut ilmu dan berbagi pengetahuan. Yang akan kita bahas pertama adalah kewajiban menuntut ilmu. Menuntut ilmu atau belajar adalah kewajiban setiap orang Islam. Banyak sekali dalam ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang kewajiban belajar. Baik kewajiban tersebut ditujukan kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Bahkan wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW menyebutkan atau memerintahkan untuk membaca dan belajar, yang isinya itu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Di sana dijelaskan, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang maha mengajar semua manusia dengan penanya dan mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, di sana dalam ayat 4 itu ada kata kolam. Kolam itu adalah pena ya. Nah, dalam kata pena di sini bukan berarti Allah itu memiliki pensil atau apapun itu alat tulis, tapi pena di sini adalah bahwa Allah itu, penanya Allah itu adalah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Jadi maksud pena di sini adalah misalkan tanah itu adalah penanya Allah. Dari tanah muncullah ilmu-ilmu yang menggali tentang tanah. Dari matahari, dari bumi, dari bulan, dan masih banyak lagi. Jadi pena itu adalah segala yang ada di muka bumi ini yang membuat manusia itu untuk senantiasa belajar dan menggali ilmu. Nah, kewajiban menuntut ilmu bagi laki-laki dan perempuan menandakan bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan hak dan kewajiban. Hak kewajiban manusia karena jenis kelaminnya. Walau memang ada beberapa kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi dalam menuntut ilmu semua memiliki kewajiban hak yang sama antara laki-laki dengan perempuan. Ya, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khilafah. Khilafah itu artinya itu adalah sebagai hamba, ya, sebagai pemimpin di muka bumi ini. Untuk menjadi khilafah yang sukses maka sudah barang tentu ya membutuhkan ilmu pengetahuan yang memadai. Bagaimana mungkin seseorang dapat mengelola dan merekayasa kehidupan di bumi ini ya tanpa dibekali dengan ilmu pengetahuan. Demikian pula sebagai hamba untuk mencapai tingkat keyakinan atau keimanan tertinggi kepada Allah dan makhluk-makhluk gaib yang membutuhkan ilmu pengetahuan yang luas. Jadi menuntut ilmu juga tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Mengenali jarak, ada ungkapan yang menyatakan utlubul ilmi walau bisin, bahwa tuntutlah ilmu walau pergi ke negeri Cina atau hingga ke negeri Cina. Jadi ilmu itu luas, jadi tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Dengan demikian, bahwa hal waktu Islam mengajarkan bahwa menuntut ilmu itu dimulai sejak
dibuai hingga liang lahat. Dalam artian dari kita lahir sampai kita meninggal. Ya. Hukum menuntut ilmu itu terbagi dua. Istilah ilmu mencakup seluruh pengetahuan yang tidak diketahui oleh manusia, baik yang bermanfaat maupun tidak bermanfaat. Untuk ilmu yang tidak bermanfaat, haram dan berdosa bagi orang yang mempelajarinya, baik sukses maupun gagal. Adapun ilmu yang bermanfaat, maka wajib dituntut dan dipelajari. Hukum menuntut ilmu wajib itu, ya, karena di sini hukum menuntut ilmu itu ada dua, ada fardu kifayah dan ada fardu ain. Ya, yang pertama kita akan bahas fardu kifayah. Hukum menuntut ilmu secara fardu kifayah itu berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, sebagaimana juga dimiliki oleh golongan kafir. Ya, jadi seperti ilmu kedokteran, ilmu perindustrian, ilmu falak, ilmu eksak, ya. Kemudian ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi maksudnya teh, kalau fardu kifayah itu ilmu yang harus dikuasai oleh umat Islam dan bisa juga dikuasai oleh selain umat Islam. Seperti misalkan di sini tadi disebutkan ilmu kedokteran. Dokter itu tidak semuanya orang Islam kan? Itu maksudnya. Yang memiliki pabrik itu tidak semuanya orang Islam. Itu maksudnya fardu kifayah. Kemudian yang kedua itu ada fardu ain. Ya, hukum mencari ilmu menjadi fardu ain jika ilmu itu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam segala situasi dan kondisi. Seperti ilmu mengenal Allah atau tauhid, ya, dengan segala sifat-sifatnya. Kemudian ilmu tentang tata cara beribadah dan sebagainya. Jadi hukum menuntut ilmu secara fardu ain itu adalah berlaku untuk ilmu-ilmu yang sangkutannya itu diri pribadi. Misalkan tentang apa? Mengenal Allah. Ya, tauhid itu diri yang berperan, tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Kemudian ada juga tentang tata cara beribadah, sholat, zakat, puasa, dan masih banyak lagi. Apakah dosa sholat itu ditanggung oleh orang lain? Tidak, oleh diri pribadi. Bahkan ketika tata cara beribadah tentang sholat kita lakukan, berarti kita hukumnya itu wajib atau fardu ain, tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Gitu. Kemudian kita akan membahas tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu. Yang pertama, orang yang menuntut ilmu itu akan diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah. Seperti dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 dikatakan bahwa dan Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi yang pertama itu Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu. Kemudian yang kedua, orang yang berilmu itu akan diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, menuntut ilmu adalah penuntut rahmat, dan menuntut ilmu adalah pilar Islam dan akan diberikan pahala bersama para nabi. Ya. Kemudian yang ketiga, menuntut ilmu merupakan sedekah yang paling utama. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
sedekah yang paling utama adalah jika seseorang muslim mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada saudara sesama muslim. Jadi kalau kita mengetahui suatu ilmu kemudian berbagi kepada orang lain, berarti itu adalah sedekah yang paling utama. Kemudian yang keempat, menuntut ilmu itu lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang alim yang dapat mengambil manfaat dari ilmunya lebih baik dari 1000 orang ahli ibadah. Maksudnya itu adalah sedikit dilakukan, ya, sedikit dilakukan atau sedikit bisa dimanfaatkan, banyak. Ketika banyak ilmu bisa dimanfaatkan, sedikit atau banyak bisa dimanfaatkan, itu seperti orang yang sholat 1000 rakaat atau 1000, seperti orang ahli ibadah, ya, 1000 ahli ibadah. Kemudian yang kelima, orang yang berilmu itu lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Dari Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, wahai Abu Dzar, kamu pergi mengajarkan ayat dari kitabullah telah baik bagimu daripada sholat sunnah 100 rakaat, dan pergi mengajarkan satu bab, satu ilmu pengetahuan yang baik dilaksanakan atau tidak oleh orang yang menerima ilmu tersebut, itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Ya, kita belajar, kita mengajarkan satu ayat itu seperti sholat 100 rakaat. Kita mengajarkan satu bab dalam sebuah pembahasan, mau dilakukan atau tidak, itu seperti kita sholat 1000 rakaat. Kemudian yang keenam, diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, bepergian ketika pagi dan sore guna menuntut ilmu adalah lebih utama dari berjihad fi sabilillah. Ya. Jadi menuntut ilmu itu seperti jihad. Kalau anak zaman sekarang itu jihadnya bukan karena jarak ataupun apapun ya, tapi jihadnya itu melawan hawa nafsu. Karena banyak ketika kita diberi kemampuan untuk bisa menuntut ilmu, baik mampu dalam segi mampu dalam segi materi, mampu dari segi fisik, ya, mampu dari segala hal yang menunjang kita bisa menuntut ilmu, tapi anaknya malas, sehingga jihadnya itu hilang karena malas tersebut. Tapi ketika misalkan banyak keterbatasan dalam kita menuntut ilmu, tapi kita ikhtiar, wah itu jihadnya sudah seperti jihad fisabilillah. Kemudian yang ketujuh itu ada menuntut ilmu itu dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju surga. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sekumpulan orang yang berkumpul di suatu rumah dari rumah-rumah, ya, rumah-rumah itu maksudnya adalah masjid atau tempat-tempat menuntut ilmu, ya. Mereka mempelajari kitab Allah dan mengkaji di antara mereka, melainkan malaikat mengelilingi dan menyelubungi mereka dengan rahmat. Rahmat itu berarti kasih sayang, ya, gitu. Dan Allah menyebut mereka di antara orang-orang yang ada di sisi Allah. Dan tidaklah seorang meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu, melainkan Allah memudahkan jalan baginya menuju surga. Ya.
final destination dari sebuah kehidupan itu adalah surga dan neraka. Banyak jalan menuju surga, di antaranya itu adalah menuntut ilmu. Karena ada hadis juga yang mengatakan ketika penanya para ulama dan darahnya para syuhada itu ditimbang mana yang paling berat, ternyata yang paling berat itu adalah penanya para ulama. Berarti itu menunjukkan bahwa dahsyatnya orang yang menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Ya. Jadi kita kaum muda ya, yang hari ini itu segalanya itu serba mudah, apapun bisa dilakukan di rumah. Ya, yuk menuntut ilmu dan berbagi pengetahuan yang insya Allah semuanya itu akan berbuah manis dan berbuah kesuksesan. Nah, ada dalil tentang ilmu pengetahuan, baik dalil dari Al-Quran maupun dalil dari hadis ya. Nah, di sini dalil dalam Al-Quran itu terdapat dalam Quran, salah satunya terdapat dalam Al-Quran, Quran surat At-Taubah ayat 122 yang bunyinya, wa makanal mu'minuna liyaghfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fiddin waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 122 itu mengajarkan bahwa tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam ilmu pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Jadi dalam Quran surat At-Taubah ayat 122 itu menerangkan bahwa tidak perlu semua orang mukmin berangkat ke medan perang. Karena apabila peperangan itu dapat dilaksanakan oleh sebagian orang muslim saja, tetapi harus ada pembagian tugas dari masyarakat ya, sebagian berangkat ke medan perang dan sebagian lagi menuntut ilmu. Karena ya, di sini dijelaskan supaya ajaran-ajaran agama itu dapat diajarkan secara merata dan dakwah dilakukan dengan cara yang lebih efektif serta bermanfaat ya untuk kecerdasan umat Islam yang tidak ternilai ya. Jadi gini, ketika sebagian pergi untuk berperang, sebagian lagi menuntut ilmu, itu berbanding seimbang. Karena kalau semuanya ikut perang, mungkin tidak ada penerus umat Islam selanjutnya untuk di bidang pengetahuan. Karena orang-orang berjuang di dalam bidang pengetahuan oleh agama Islam disamakan dengan nilainya itu adalah berjihad. Tadi kita sudah menjelaskan bahwa keutamaan orang yang menuntut ilmu itu adalah seperti kita berjihad ya. Hari ini mungkin kita tidak berjihad mengangkat senjata, tapi kita berjihad untuk menuntut ilmu yang besar. Karena mungkin sekarang bukan zamannya seperti Rasulullah perang. Mungkin ada di sebagian wilayah yang masih berperang, tapi kita yang hari ini sudah dikatakan merdeka negara kita hanya perlu menuntut ilmu dengan baik, mengamalkan ilmu dengan baik di jalan Allah. Tugas umat Islam adalah untuk mempelajari agamanya serta mengamalkannya dengan baik. Kemudian menyamakan pengetahuan agama itu kepada orang yang belum mengetahuinya. Tugas-tugas tersebut merupakan tugas umat Islam setiap pribadi Muslim sesuai dengan pengetahuan dan pengetahuannya masing-masing. Ibu tekankan ya, agama Islam itu bukan hanya pelajaran agama Islam itu bukan hanya pendidikan agama Islam di
sekolah. Kalau pelajaran agama itu pasti agama Islam atau intinya agama. Ingat ya, dalam keilmuan Islam itu tidak ada pembagian mana ilmu agama, mana ilmu umum. Jadi ilmu yang hari ini kalian pelajari, meskipun bukan backgroundnya itu agama, itu semuanya berasal dari agama. Karena Islam itu tidak membeda-bedakan mana ilmu agama, mana itu ilmu umum. Ingat, misalkan gini, ilmu kedokteran itu berawal dari agama bukan? Berawal dari agama. Karena dalam Al-Quran pun disebutkan itu setiap manusia itu harus berpikir. Setiap manusia itu harus berpikir. Dari hasil berpikir manusia itu melahirkan ilmu-ilmu baru seperti ilmu kedokteran, ya. Kemudian ilmu-ilmu umum yang hari ini banyak dibedakan mana ilmu agama, mana ilmu umum, itu salah. Karena semua ilmu itu berakal dari agama. Tapi bagaimana kita menyelaraskan atau mengeramu yang awalnya agama menjadi ilmu umum itu menjadi benar, tidak salah mengamalkan, tidak salah menjadikan ilmu itu hasil ilmu itu bukan hasil yang tidak disenangi, ya, bahasanya itu tidak sesuai lah dengan agama. Jadi dalam Islam ibu tekankan tidak ada ilmu agama, tidak ada ilmu umum. Dua-duanya itu adalah satu kesatuan, ya, karena semua terlahir. Ingat, semua ilmu itu adalah ilmu Allah, ya. Ilmu Allah itu maha luas. Tadi sudah dijelaskan bahwa Allah itu memiliki pena. Penanya Allah itu bukan hanya seperti manusia, tulisan, catatan, tapi penanya Allah itu adalah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Jadi ketika manusia itu adalah penanya Allah. Dari manusia itu kita belajar ilmu kedokteran. Oh iya, ada ilmu tentang ahli jantung, ahli paru-paru, ahli A, ahli B, ahli C, dan lain sebagainya. Ingat, itu semuanya adalah ilmu Allah, karena hakikatnya ilmu itu adanya di Allah. Karena sekarang banyak orang yang membedakan, oh ini mah ilmu agama, oh ini ilmu umum. Tidak, semua ilmu itu hakikatnya dari Allah, ya. Semua ilmu hakikatnya dari Allah. Karena Allah itu punya pena. Penanya Allah itu yang ada di langit dan ada di bumi. Manusia apa tugasnya? Ya mencari ilmu itu. Dari orang-orang dulu sampai orang sekarang itu menggali pena Allah, sehingga melahirkan ilmu-ilmu pengetahuan. Ilmu A, ilmu B, ilmu C, ilmu D. Yang hari ini ilmu pengetahuan di dunia ini sangat luas, yang dikuasai oleh masing-masing manusia yang menemukan kemudian mengajarkan. Nah, itu adalah ilmu, ya. Kemudian ada hadis dari Ibnu Abdul Bar yang mengatakan bahwa di sini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa inna thalabul ilmi sayaghfiru lahu kullu syai'in hattal haitanu fil bahr. Artinya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan sesungguhnya segala sesuatu hingga makhluk hidup di lautan memintakan ampun bagi penuntut ilmu. Ya, orang-orang yang menuntut ilmu itu sudah dijamin oleh Allah surganya. Tapi ingat, cara mencarinya bagaimana dan cara mengamalkannya bagaimana, dan hasil dari ilmu itu bagaimana. Kalau kalian belajar di pesantren itu belajar kitab taklim muta'alim, itu mengupas tuntas tentang
bagaimana kita berilmu, bagaimana cara kita mengamalkan ilmu, dan bagaimana kita hormat kepada ilmu, dan bagaimana kita menghormati orang yang berilmu. Ya, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan kepada kalian. Semoga banyak manfaatnya ya. Jadilah kalian orang-orang yang berilmu, sehat lahir, sehat batin, jadilah orang yang sukses ya. Dunia masih panjang, rubahlah dunia dengan cara kalian, tapi dengan agama Allah. Tidak perlu merubah semua teknologi, cukup kalian merubah pemikiran menjadi lebih cerdas. Jadilah muslim yang cerdas dan hebat, bukan menjadi muslim yang biasa-biasa saja. Terima kasih dari Ibu, terus berkarya ya. Jangan patah menyerah, pandemi ini belum selesai. Ibu ucapkan, karena ini bulan Ramadan ya, mohon maaf lahir dan batin. Sebentar lagi kita lebaran ya. Maaf karena ini bab terakhir. Ibu mohon maaf lahir dan batin. Semoga dari 11 bab yang kita bahas bersama-sama dari semester 1 sampai semester 2, ada hal yang bisa kalian ambil, ada hal yang bisa kalian amalkan, sehingga buat Ibu jadi pahala dan buat kalian pun jadi pahala ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.